Aha, halo guys, yalah, kayak anak zaman now. Halo sahabat Karisma. Halo. Nah, kali ini kita mau kemana sis? Kemana ya? Kasih tahu gak ya? Janganlah. Oh, kasih tahu. Kasih tahu dong. Kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan ke mie ayam bewok. Pokoknya mau isi bensin dulu lah perut. Kita mau ke rumah Bro Narendra Narotama alias Bro Lobby. Di situ dia juga buka usaha namanya si bewok ya. Apa bewok? Kayaknya. Pokoknya ada bewok-bewoknya lah. Nah, kita mau ngambil ilmu nih dari dia tentang peran dan program keluarga dalam pemulihan. Wih. Berat nih kayaknya. Ya? Berat nih kayaknya nih, tapi enggak. Ini salah satu momen yang oke banget karena beliau knowledge-nya tuh udah keren banget. Pengetahuannya Enggak diragukan lah ya. Enggak diragukan. Oke. Dari tahun 99. Lapar nih. Oh iya. Oke, kita lanjut aja ya. Jangan lupa sis, prokes. Oh iya, siap. Kita mau keluar. Ngejreng lagi nih. Pape, biar eye catching. Oke, lanjut. Kita berdua malah yang kaget. Oke, ketemu lagi di Teras Karisma. Obrolan yang santai, informatif, juga pasti edukatif. Informasi yang pertama, kopinya enak banget. Kasian. Seruput dulu sampai mau habis. Minum guys. Minum guys. Lu kayak anak muda zaman now. Oh iya. Kita boleh tua. Umur? Umur tua juga. Umur lebih tua gitu ya. Oke. Kali ini kita bersama bintang tamu yang luar biasa deh pengalamannya dalam bidang pemulihan. Iya dong. Nggak diragukan ya? Nggak diragukan. Beliau adalah Narendra Narotama. Tapi tangannya udah Gimana sih nih? tapi panggilannya jauh dari kata dari namanya. Bro Lobby. Itu gimana ceritanya, Bro? Tergantung waktunya nih. Oh, tergantung waktunya ya. Singkat jelas padat Iya. aja. Kalau lo semua mau 3 hari di sini, gue jelasin nih. Nggak usah deh bro kalau gitu. Nggak usah ya, udah lewat. Berarti kita habisin dulu Ya. minum lagi nih. Mending kita minum dulu. Iya. Jadi beliau ini selain bekerja di bidang pemulihan, ternyata punya kopi bewok ya. Dan jangan lupa, beliau juga ada mie ayam halal. Oh, ini. Lengkap. Mana? Oh, ada Wah. ada menunya loh. Kameranya yang mana? Pencitnya banyak. Gimana sih? Oh, iya, bener. Oh, iya, bener. Yang mana? Oh, yang ini. Oh, Pokoknya gitu. dahsyat rasanya. Cari-cari dulu ceritanya. Luar biasa emang. Pas hujan-hujan. Hujan-hujan ngapain? Tadi makan mie ayam. Makan dulu. Bener, tapi mie ayamnya ciamik lah, sama kayak kopinya. Oke, Bro. Yes. Deg-degan gue. Santai, tarik nafas dulu. Soalnya luar biasa pengalamannya. Widih. Jalan-jalan lagi ya, nggak di dalam karisma ya. Jadi kalau informasinya dapetnya cuman yang itu Tanggung-tanggung. kayaknya nggak greget gitu. Oke, sekarang kita mau ngomongin tentang peran keluarga Oke. dalam pemulihan gitu. Nah, peran keluarga dalam pemulihan ini seperti apa sih untuk membantu teman-teman tuh yang lagi masa pemulihan saat ini gitu. Oke. Jadi bahasnya dari mana? Dari situ bro. Dari situ. Ada pertanyaan yang tadi. Iya. Dari peran. Dari situ ya? Iya, dari situ. Tadinya gue mau bahas dari sini. Nggak boleh ya. Nggak usah lah, itu harus dibahas. Panjang juga, bisa seminggu. Jadi bahas peran keluarga tuh kalau kita ngikutin pandangan biopsikososial, jadi kan banyak faktor kontribusi yang mendorong seseorang tuh kemudian jadi pecandu gitu ya. Terus kemudian keluar tuh susah
dia keluar dari lingkaran kecanduan itu, maksudnya menuju ke pemulihan. Ya, kalau kita mengikuti pandangan biopsikososial ya pasti ada kontribusi dari faktor biologis, psikologis sama sosial. Nah, memang beberapa penelitian, terutama yang paling menarik itu penelitian dari Profesor Cecilia Esau itu di tahun 2002. Jadi dari beberapa responden yang beliau teliti itu ternyata faktor keluarga itu secara konsisten muncul tuh menjadi salah satu faktor utama kenapa sih seorang remaja tuh kemudian jadi terlibat atau enggak masuk ke dalam lingkaran kecanduan itu atau kemudian kenapa remaja itu menjadi rentan untuk akhirnya mencoba narkoba, nafsa gitu ya. Jadi ya dari struktur keluarganya gitu kan, dari kesalahan dari pola asuh orang tuanya, bahkan sampai dari orang tuanya sendiri yang memang mereka juga make juga gitu. Jadi itulah kenapa sebetulnya kalau kita make pandangan itu ya, pakai pandangan biopsikososial ya pasti faktor keluarga tuh sangat krusial, sangat penting. Sangat penting ya. Sangat penting. Eh, Tadi ada tanda tuh iya, dari direkturnya. iya makanya gue yang lupa. Baru mulai kasih tanda. Enggak, bukan. Gue saking tertariknya pembahasan ini sama narasumbernya juga tertarik sampai lupa kenalin. Astagfirullahaladzim. Maaf ya bro. Iya, jangan lagi ya. Oh iya, enggak diulangin sekali ini kok. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, Bro Robi nih dari mana sih, gitu, kerja di mana sampai bisa ngomongin pemulihan. Nah pengalaman beliau cukup lumayan lama dari tahun 99 ya bro ya? Iya. Nah Bukan kenapa? cukup kali kalau gitu. Lama. Ya, kayak Kelamaan kali ya. enggak nanti mau masuk juga tuh pertanyaan kenapa sampai Oh, iya. sekarang masih di dalam dunia ini. Ketahuan tuh dari 99 sampai sekarang susah nyari iya. kerja. Iya. Apalagi ditambah lagi pandemi lagi. Aduh, Ya Allah. plus. Jadi itu salah satu alasan juga. Jadi susah nyari kerja makanya bertahan di dunia ini. Oke, Bro Robi bisa ceritain sedikit gak sih sekarang Bro Robi kerja di mana dari awal? Dari awal. Ya. Ini mau dari awal apa dari sekarang mundur ke belakang? Dari awal deh. Dari awal. Ya, awal tuh ya memang dari 99 tuh awalnya on job training. Tahun 99 on job training. On job training. Itu di Pengasih Malaysia. Gitu. Jadi sampai akhirnya di Malaysia sendiri kemudian membuat kayak branch gitu ya. Jadi Pengasih kemudian membuat cabang di Indonesia. Namanya Yayasan Insan Pengasih Indonesia. Nah di saat itu ya alhamdulillah gue dapat kesempatan untuk bisa balik ke Indonesia. Terus dipercaya megang salah satu center lah. Itu tuh dari tahun 99 sampai tahun 2002. Nah di 2002 kebetulan salah satu anggota dari Yayasan Pengasih Indonesia tuh kemudian mereka membuat lagi sendiri gitu, membuat sendiri center di Anyer. Di Anyer? Di Anyer. Namanya Bandulu. Oh, baru denger. Tuh tahun 2002. Terus di situ gue ditarik tuh. Gue ditarik, megang sana, dirikan dari nol. Jadi itu sebetulnya cukup enak karena si pendiri ini dia memikirkan ke depan. Ke depan tuh dalam arti sustainability-nya juga udah dipikirin. Jadi sebelum dia mengambil keputusan untuk membuat treatment center di Anyer, dia menjalin kerjasama dulu dengan salah satu perusahaan minyak terkenal lah di Indonesia, gitu. Ya, gue nggak bisa nyebutin namanya ya, kan ini kan on air kan, atau kan kemana-mana ya kan. Iya, udah gitu ya nonton berjuta-juta orang. Gitu. Iya. Nanti gue kena lagi ya. Iya, jadi nggak usah disebutin. Nggak usah. Jadi intinya dia udah kerjasama dulu dengan perusahaan minyak. Jadi intinya dapat corporate social responsibility itu, dapat CSR dari perusahaan minyak itu,
Jadi ada atau tidak ada klien, itu treatment center akan terus jalan. Gitu. Jadi udah nggak perlu mengambil dana dari klien sebetulnya. Itu tuh tahun 2002. Tapi ya sayangnya di tahun 2004 harus tutup karena ya ada gula ada semut gitu ya. Dimana ada duit banyak. Gue lagi mikir nyambungnya kemana nih? Kirain mau pantun. Kalau mau pantun di sana gunung di sini gunung gitu. Jadi ada gula ada semut. Beda. Jadi ya dimana ada uang yang banyak gitu ya, pasti di situ ada sentimen lah, ada isu-isu miring, konflik. Ya, kalau gue saat itu posisinya ya memang gue hanya pelaksana gitu ya, pembuat program dan ya operator keseharian. Jadi ya konflik di atas tuh gue nggak peduli lah. Jadi ya intinya kalau mau tutup ya silakan tutup gitu, kalau mau lanjut. Tapi akhirnya para board pendiri memutuskan udahlah, daripada kita kerja juga disorot, dikritik gitu ya, dapat sentimen nggak enak gitu kan. Akhirnya mereka nggak kuat, akhirnya mereka memutuskan tutup. Udah tuh di saat itu kita tutup tuh, bubar. Padahal itu kalau menurut gue itu salah satu contoh treatment yang well planned. Jadi sebelum dibentuk mereka udah punya kerjasama dulu dengan berbagai macam perusahaan swasta besar-besar, gede-gede, dari minyak, terus ada pabrik kertas gitu ya. Jadi mereka memanfaatkan CSR-nya tuh ya puluhan dan ratusan juta buat perusahaan swasta segede-gede gitu. Itu kan kayak receh ya. Jadi itu udah bagus banget sebetulnya, tapi sayang ya gitu lagi. Itu tahun 2004 tadi ya? 2002 udah ke 2004. Nah, tutup 2004. Terus habis itu di 2005 kebetulan temen tarik gitu kan, temen narik. Jadi dia mau merestrukturisasi lagi Kapeta. Oh, Kapeta. Kapeta. Jadi di saat itu kemudian gue ditarik ke Kapeta. Terus 2005 kita coba merestrukturisasi lagi Kapeta sampai akhirnya jadi treatment center dan lain sebagainya sampai sekarang gitu. Terus gue di Kapeta 2005 sampai 2012. Sampai 2012. Di 2012 gue kebetulan direkomendasikan untuk masuk ke Colombo Plan. Nah, sebelum kita lanjut ke Colombo Plan, tadi di awal tuh Dolopi bilang karena saya orang Jerman, jadi agak bahasa Inggrisnya agak kurang paham. Jadi substansi, apa itu artinya apa? Tadi di Sustainability. Nah, iya itulah. Dan saya bilang saya orang Jerman. Jadi mesti bahasa Jerman ya. Jermanis maksudnya. Tadi ladenin repot loh. Jeruk manis. Bukan Jadi- Jerman sana. Sustainability itu maksudnya keberlanjutan. Oke. Jadi kan gini, kayak fenomena ini jadi nyentil rehab yang sekarang nih ya. boleh banget. Gitu. Jadi Sekalian. nyentil yang rehab sekarang banyak ya. Gue sih yakin Karisma nggak begitu gitu ya. Alhamdulillah. Kalau nggak berani makan mie Bangka di sini. Oh iyalah, nggak berani minum kopi bewok. Bisa kejek-kejek loh. Terus jadi Ini kopi diasinin dulu deh. Nggak bercanda. Pantesan agak panas. Enggak bercanda. Jadi kayak yang sekarang nih kan rata-rata banyak ya, sebetulnya nggak ada yang salah dengan berpikir oportunis. Tapi yang menjadi salah kemudian oportunis yang menghalalkan semua cara. Gitu ya. Terus sampai dalam tanda kutip tuh bisa menjual semua kayak idealismenya, menjual semua harga diri gitu ya, menjual semua etika-etika, value-value dari seorang profesi konselor, kemudian ya apapun yang terkait dengan ya kan membuat rehab menjadi profesi seorang konselor itu kan ada nilainya, ada etikanya gitu kan. Dan ini sangat disayangkan
apa ya fenomena sekarang kan banyak ya, ya sorry nih, gue nggak bisa bilang banyak. Nah kalau di gue bilang banyak, Ada lah, disuruh ada. nyebutin gitu ya. Ada. Gitu ya. Beberapa. Kalau nggak salah ada, Iya. gitu ya. Dia nggak apa-apa. Nggak salah kok. Ya kalau nggak salah berarti benar kan? Iya, benar. Jadi sampai akhirnya mereka Mentil nih. ya bermain gitu kan. Yang awalnya niatnya mau nolong kok malah jadi kita nangkepnya kok jadi Ditodong. jadi nodong gitu. Niatnya nolong malah jadinya ditodong. Iya, jadi huruf L-nya ganti jadi D Ah, gitu kan. Todong. Gitu. iya, jadi dia maunya niatnya nolong, tapi caranya nodong. Nodong. Nah, terus ya ini kan sangat disayangkan gitu ya. Terus ya menggadaikan semua idealisme, etika dan lain sebagainya untuk operasional si rehab itu sendiri. Karena mereka memang hanya mengandalkan rehab itu beroperasi dari income atau dari pembayaran si klien. Gitu. Nah, sedangkan yang tadi gue bilang sustainability di tahun 2002 itu rehab yang gue running di Anyer itu mereka sudah berpikir bagaimana kalau tiba-tiba nggak ada klien, nggak ada yang bayar, ya kayak ini mie Bangka, kalau nggak ada customer, nggak ada yang jajan kan lama-lama tutup, Iya. bangkrut. Gimana kita bayar pegawai, gimana kita. Nah ini mereka udah memikirkan ke arah situ. Nah kebetulan kan memang rehab itu kan non profit. Dalam arti kalau dari sisi legalitas adalah yayasan. Nah yayasan ini kan berarti bisa menerima donasi, bisa menerima dana hibah gitu kan. Dan kebetulan itu sangat match dengan perusahaan-perusahaan atau company yang memang mencari profit. Gitu. Jadi kayak yin yang sebetulnya. Iya. Antara yang lembaga sosial dengan lembaga yang profit itu kalau memang betul-betul bisa ketemu gitu Bisa ya, klop lah ya, bisa bisa. klop. Kalau bahasa Jermannya digatoke gitu ya. Oh, Gitu. Nah itu sebetulnya karena perusahaan profit itu juga mereka mencari sebetulnya yayasan, karena ya gue lupa gitu ya peraturannya, tapi ada satu peraturan terutama terkait dengan pajak. Apabila perusahaan itu ikut dalam program CSR, ya itu ada sedikit keringanan atau sedikit apa terkait dengan pajaknya mereka. Gitu. Tapi gue juga sebetulnya lupa gitu ya. Apa tuh? Setelah UNODC, back to family support. Iyalah pastilah. Sebentar dong. Kan nggak enak enak begini loh. Tahu. Oke. Ditegor mulu kita ya. Nah ini pembahasan yang menarik sebenarnya. Tadi ada siapa sih yang lewat? Ojol. Abang bakso. Oh. Dia mau nawarin bakso sini, dia nggak tahu kita jualan mie ayam. Jadi, nah ini kan pembahasan yang menarik nih tentang tadi yang nyentil-nyentil dikit. Kayaknya kita mesti bikin konten lain nih ya. Nah, Tentang oknum-oknum yang gue nggak nyebut oknum loh. oknum. Ayo loh, gue nggak nyebut oknum loh. Iya kan tadi kan ada nilai-nilai yang bergeser lah. Tuh Benar. kan, tapi kita nggak nyebut oknum ya bro. Enggak nyebut. Enggak, sis Keken lo nyebut lo. Mohon maaf. Ayo Memang. lo, sis Keken lo. Keken ini kan idealismenya tinggi ya. Coba sih. Jadi kalau udah ke situ langsung tersentil gitu ya. Gitu. Kok jadi lu yang Jadi kesini? pengen nambah nih. Ini bro. sebetulnya wawancara kita wawancara Keken aja kali ya. Oke. Nah ini kita akan bikin konten lain berarti. Berarti Oke. brologi lagi kayaknya nih Yalah. narasumbernya nanti ya. Oke. Kita balik lagi tadi dari Kolombo, terus akhirnya abis dari Kolombo terus kemana lagi? Jadi Bekerjanya? di Colombo Plan tuh 5 tahun. 5 tahun. Dari Terus? tahun 2012 itu kantornya di sana, Sri Lanka. Nah. Jadi gue sempat hijrah tuh ke Kolombo Oke. selama 5 tahun di sana. Terus pas di sana itu kebetulan dapat informasi kalau akan ada program baru di UNODC spesifik tentang treatment. Karena selama ini UNODC dari semenjak pengembangannya tahun 97 itu lebih banyak fokus ke HIV, lebih banyak fokus ke harm reduction gitu ya. Jadi masih apa ya sangat sedikit gitu ya fokus programnya yang ke arah treatment. Nah kebetulan dapat informasi kalau akan ada program besar di UN yang memang fokus ke drug treatment, terus beberapa negara terpilih dan salah satunya Indonesia. Masuk Indonesia. Masuk Indonesia. Jadi pas gue kebetulan dapat informasi itu, gue ditawarin langsung ditanya tuh, lo balik kampung nggak?
Baru gua mau ngomong berarti balik kampung dong, Iya. udah nyebut dulu. Gua kan kaget balik kampung gitu kan. Yes, kampung mana? Katanya. Kampung bagian mana nih? Terus mau balik Indonesia nggak? Wah, ya mau banget gitu kan. Boleh kalau ada kesempatan. Ya udah, karena kita akan buka vacancy di negara-negara ini dan salah satunya Indonesia nih, gitu. Kalau emang lo mau balik, ya udah. Kalau vacancy-nya dibuka lo apply, gitu. Siapa tahu lo kepilih. Berarti 5 tahun di Kolombo 2017 baru di UNODC. Ya, Nah, UNODC apa? UNODC itu United Nations Office on Drugs and Crime. Tuh, apa namanya, informasi lagi UNODC. Jadi selain kita harus ngasih informasi, kita ngebahas UNODC, kita tuh apa sih? Iya, kan bertanya-tanya akhirnya. Oke, balik lagi ke tadi kan peran keluarga itu sangat penting ya, peran keluarga sangat penting dalam pemulihan. Nah, dari peran ini, nah ada nggak sih program khusus untuk keluarga nih untuk mendukung si pemulihan teman-teman nih? Wah, ada jelas dong. Pasti. Programnya seperti apa? Jadi ini juga sebetulnya bukan hal baru. Ya. Itu tadi ya, kalau kembali ke cerita yang awal, kita ngelihat dari pandangan sisi biopsikososial, pengaruh keluarga itu kan sangat krusial. Peran keluarga juga utama gitu ya. Dan sayangnya dari tahun 99, dari saat gua awal kerja di bidang ini hingga beberapa tahun kebelakangan gitu ya, hingga sekarang lah ya, banyakan itu program yang spesifik masalah keluarga itu hanya seputar di dua hal ini aja, family support group dan family dialog. Hanya dua itu. Jadi family support group itu kan hanya sekedar orang tua yang mempunyai pengalaman yang sama antara sesama orang tua, mereka bercerita, mereka bertukar pendapat, pengalaman, tapi tanpa ada mentoring dan coaching dari expert. Gitu. Jadi mereka hanya bertukar pengalaman dan belajar dari pengalaman satu sama lainnya. Gitu. Jadi transfer knowledge-nya tuh based on experience. Jadi Gitu. kayak sharing, ngumpul terus sharing gitu ya? Iya. Oh, nggak dikasih edukasi apa gitu nggak? Ya mungkin ada, mungkin ada, tapi sebatas sebagai suatu pemahaman, edukasi aja. Cuman kan kita ngelihat sebetulnya yang menjadi masalah itu kalau keluarga itu strukturnya itu udah kacau. Oh, broken home gitu. Ya kalau broken home iyalah. Cuman kalau kita bicara misalnya nggak broken home pun, keluarga yang utuh gitu ya, kan bapak, ibu, kakak, adik dan semua itu kan ada perannya. Oh iya. Ini peran itu kan kalau kita bisa analogikan kayak sistem tata surya, matahari, bumi, bulan, saling berkaitan nih. Satu goyang aja, ini yang lain pasti goyang, berpengaruh. Karena udah ya qadarullah udah, waduh jadi ceramah ini ya. Nggak apa-apa. Kan kita memang selip-selipin ini. Tadi selipan, sekarang selipan. Nggak apa-apa beneran. Ya. Jadi kan edukasi. Itu kan udah ketemu dengan orbitnya. Sudah pasti dan yakin matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Gitu kan. Nongol loh. Ya. Nggak apa-apa, kamu mau ikutan ya? Boleh. Ya, duduk sini sayang. Sini. Nah. Hai guys, saya Syahin gitu. Welcome to my welcome to my vlog gitu ya. Ini salah satu bintang tamu tambahan ya. Oke. Nah, jadi kan itu kan udah pasti itu orbit. Nah, kebayang nggak kalau tiba-tiba matahari kemudian terbit dari barat? Yang terjadi adalah kiamat. Jadi sama juga dengan sistem keluarga ini, gitu. Peran ayah, peran ibu, peran adik, gitu kan. Kalau satu perannya berubah atau satu perannya nggak normal, gitu ya, udah pasti itu sistemnya juga akan hancur kacau. Gitu. Nah, untuk pembenahan itu kan perlu satu terapi. Nah, ini yang masih jarang atau bahkan kalau bisa dibilang menurut beberapa penelitian gitu ya, dan ini memang masih sangat susah ditemukan, terutama buat negara-negara low middle income. Hello.
Jadi buat negara-negara low middle income country, kalau Indonesia kan kita masih masuk middle income ya. Jadi tentang terapis keluarga itu masih sangat susah untuk ditemukan gitu. Karena selain sekolahnya mahal, lama, dan begitu seseorang mencapai predikat sebagai family therapist atau terapis keluarga, itu juga yang bisa mengakses juga bayarannya nggak murah. Akhirnya nggak semua orang bisa dapet Nggak bisa pakai terapi BPJS. itu. Nggak bisa pakai BPJS kalau terapi. Mudah-mudahan ya. Nggak, Mudah-mudahan. biar denger juga, Ya. ya kan siapa tahu dicanangkan. Karena penting. Karena ini kita nggak bicara masalah nafsu aja. Iya. Karena satu lagi bintang tamu satu lagi udah muncul tuh. Tuh, udah pengen ikutan. Ketawa dia. Jadi karena bukan masalah nanti suaramu masuk mikrofon nih. Ya. Saya diem dulu. Jadi bukan masalah nafsu aja. Kalau kita bicara tentang keluarga tuh kayak karena remaja ini kan rentan dengan berbagai macam mau kejahatan, kriminal, sampai ya kita bicara radikalisme gitu ya. Karena ini agak sedikit bicara sains gitu ya. Perkembangan otak manusia di saat remaja tuh kita bicara umur kurang lebih misalnya 12 sampai 18 lah ya. Nah di saat itu tuh perkembangan otaknya tuh antara prefrontal cortex sama limbic system itu nggak seimbang. Jadi kalau kita bicara otak gitu ya, prefrontal itu kan depan. Nah limbic itu yang di dalam lah sederhananya. Kalau bahasa sulitnya tuh di antara hipotalamus, wah ribet kan. Tapi kalau mau gampang, mending kita ke restoran Padang kita pesen otak. Nggak apa-apa, justru bahasa-bahasa kayak gini yang saya tunggu. Oh. Karena ternyata banyak yang kita bisa gali dari Brologi. Ini kan nggak salah dong? Banyak Iya dong. lah. Pengalamannya oke dong. Iya, ini udah ada 3 konten yang ada di otak gue. Ini baru 1 konten. Nah jadi ini nggak seimbang. Jadi fungsi prefrontal cortex itu di otak manusia tuh dia tuh kayak fungsi eksekutif. Jadi kayak decision maker. Jadi disitulah consequences thinking, judgment itu bermain. Jadi di saat misalnya kita nyetir nih, saat kita nyetir ngebut tuh kan, udah 120 tuh, tiba-tiba nggak pakai seatbelt nih gue. Nah itu berarti yang lagi bermain tuh ya eksekutif, biar Eksekutif. gampang. Ntar lu mau pakai bahasa yang lain lu nggak bisa juga. Jadi baru mikir tuh, seatbelt gitu ya, atau baru mikir, wah ban gue botak nggak ya gitu kan, baru kita ngurangin gas gitu kan, kita lambatin jadi 100. Nah tapi kalau limbik itu lebih ke semangat, lebih ke gairah. Jadi begitu kalau misalnya nyetir, kita naik mobil, canggih nih mobil nih, wah langsung bawaannya pengen starter, pengen jalan, ngebut, Keken dong. gitu. Jadi keken gue. Nggak apa-apa. Terus ini emang luar biasa nih pembahasan. Kayaknya kalau 3 hari 2 malam yang ngobrol Iya, nggak nggak ada apa. habisnya. Iya, Serius. ini durasi berapa Nah, menit? Mas. Siap, ntar lagi Ntar ya. banyak, ya ntar cut-cutin aja ya kalau Oke, ini kelamaan ya. karena udah berapa lama ini? 30 menit. Astagfirullahaladzim. Ini serius? Oh my god. Bro, tadi kan bicara tentang tadi remaja. Tadi belum kelar nih. Oh. Belum kelar nih. Iya, maaf. Sabar. Jadi Menarik banget soalnya. iya. Jadi pas yang namanya remaja itu di saat umur begitu tuh kalau kita ngelihat grafiknya itu perkembangan otak di limbik yang tadi itu yang semangat, gairah itu lagi tinggi-tingginya. Sedangkan yang di prefrontal itu belum terbentuk sempurna. Dan nanti dia terbentuk sempurna setelah dewasa. Jadi kalau kita lihat grafiknya itu baru ketemu nanti nih. Gitu. Nah, justru itu makanya singkat cerita remaja inilah yang paling rentan, paling gampang dan paling mudah terbakar emosinya.
paling mudah direkrut, paling mudah diprovokasi. Makanya kalau kita ngeliat demo-demo paling banyak adalah remaja. Gitu. Bahasa gampangnya mungkin remaja Gampang terpengaruh. bukan karena masa-masa mencari jati diri. Bisa. Ya, Iya. gitu ya. Ya, jadi balik lagi tadi ke program tadi. Jadi program yang sedang dijalankan ini kan tadi ada FSG, FD. Nah kalau yang sekarang ini selain itu, Nah itu dia. Jadi FSG, Family Dialogue bukan yang nggak bagus-bagus. Itu harus ada tetap. Tapi mereka itu bukan satu terapi yang lebih bagaimana memperbaiki komunikasi antara orang tua dan anak. Bukan satu terapi yang bagaimana memperbaiki struktur gitu. Jadi memang sebetulnya yang saat ini diperlukan adalah terapi keluarga. terapi keluarga. Terapi keluarga. Jadi programnya itu terapi keluarga. Betul. Nah ini makanya kalau dibilang bagaimana dengan program keluarga saat ini, ya UN juga udah melihat kebutuhan tentang hal ini, makanya kita ngeluarin modul yang bisa dilakukan oleh para praktisi dalam arti Bintang tamu. bintang tamu kedua sudah muncul. Ini saya. Ya, karena kita bahas keluarga jadi Adi nggak Ini bisa salah satu ngusir. contoh. Ya. Oke. Jadi ikutan. Oke? Hai. Kayak takut gitu kayak. Nah, Oke, terapi keluarga. Nah, jadi kita ngeluarin modul itu bagaimana kita ambil elemen-elemen terapi keluarga untuk bisa diaplikasikan oleh para praktisi, walaupun praktisi itu misalnya ya bukan berasal dari background psikologi. Oke, pembahasan yang menarik berarti kita akan ada 3 konten lagi bersama Brologi ya. Kalau nggak sibuk. Tanggung jawab, dia ngasih informasi nggak bisa bersetengah-setengah dong. Bener. Iyalah. Oke, berarti sampai sini aja pembahasan kita. Brologi makasih banget udah ngeluangin waktu. Selain bekerja di bidang pemulihan, ternyata dia punya bisnis yang ya enak. Berarti kalau masih ada 3 konten lagi, masih Oh ada iya. kesempatan kita 3 kali mie ayam. lagi ya. Dibungkus pun boleh. Sama kopi bewok. Oke. Kamu boleh komen di kolom komen kira-kira apa sih yang mau dibahas nih dari informasi tadi ya, dan jangan lupa share, subscribe, and like. Oke, don't forget asik bahasa Jerman keluar loh, kok bahasa Jerman. Oke, see you and bye bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye dulu. Bye-bye. Bye. Enggak.